Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakta Alam, tempat di mana kita akan mengeksplorasi berbagai penemuan luar biasa yang telah mengubah wajah dunia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 5 penemuan revolusioner yang tidak hanya merubah cara kita hidup, tetapi juga mendorong peradaban manusia menuju kemajuan yang luar biasa. Dari telepon yang memungkinkan kita berkomunikasi lintas benua hingga pesawat terbang yang membuka langit untuk perjalanan internasional, mari kita telusuri bersama dampak luar biasa dari penemuan-penemuan ini. Sejarah penemuan listrik. Konsep listrik pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani kuno, Thales dari Miletus, yang menemukan bahwa dengan menggosokkan batu ambar pada kain, ia dapat menarik benda-benda kecil seperti bulu. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai listrik statis. Namun, pemahaman ilmiah tentang listrik baru berkembang pada abad ke-17 dan 18, ketika ilmuwan seperti William Gilbert, Benjamin Franklin, dan Alessandro Volta mulai menyelidiki sifat-sifat listrik secara lebih mendalam. William Gilbert, seorang dokter dan fisikawan Inggris, dianggap sebagai salah satu pelopor dalam studi listrik. Pada tahun 1600, ia menerbitkan buku De Magnete, yang di dalamnya ia memperkenalkan istilah elektricus, dari kata Latin yang berarti seperti ambar. Sementara itu, eksperimen terkenal Benjamin Franklin pada 1752 dengan layang-layang yang dilengkapi kunci logam saat badai petir, membuktikan bahwa petir adalah bentuk listrik. Eksperimen ini membuka jalan bagi pengembangan konsep listrik sebagai fenomena alami. Namun, salah satu terobosan terbesar dalam penemuan listrik adalah penemuan baterai oleh Alessandro Volta pada tahun 1800. Baterai ini, yang dikenal sebagai voltaic pile, adalah sumber listrik pertama yang dapat diandalkan, yang kemudian memungkinkan para ilmuwan untuk melakukan eksperimen lebih lanjut dengan arus listrik yang stabil. Abad ke-19 adalah era di mana listrik mulai diterapkan secara luas. Penemuan generator listrik oleh Michael Faraday pada tahun 1831 adalah titik balik penting. Generator ini mampu mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, yang menjadi dasar bagi pembangkitan listrik dalam skala besar. Penemuan ini memicu revolusi industri kedua, di mana listrik mulai digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik, menerangi kota-kota, dan meningkatkan efisiensi produksi. Pada akhir abad ke-19, listrik mulai diterapkan untuk penerangan umum, dengan penciptaan bola lampu oleh Thomas Edison pada tahun 1879. Meskipun lampu listrik telah ditemukan oleh beberapa penemu sebelumnya, Edison berhasil menciptakan bola lampu yang tahan lama dan dapat diproduksi secara massal. Ini memungkinkan penerangan listrik menjadi tersedia secara luas, menggantikan lampu minyak dan lilin. Selain penerangan, listrik juga membawa perubahan besar dalam bidang komunikasi. Sejarah dan perkembangan internet. Internet tidak muncul begitu saja, ia adalah hasil dari penelitian dan pengembangan bertahun-tahun di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Awal mula internet dapat ditelusuri kembali ke tahun 1960-an, ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui sebuah proyek yang dikenal sebagai ARPANET, Advanced Research Projects Agency Network, mulai mengembangkan cara untuk menghubungkan komputer-komputer di berbagai lokasi yang berbeda. ARPANET diluncurkan pada tahun 1969 dan merupakan jaringan komputer pertama yang menggunakan teknologi paket switching, yaitu metode pengiriman data dalam bentuk paket-paket kecil yang dapat dikirim melalui berbagai jalur dan kemudian disatukan kembali di tujuan. Teknologi ini menjadi dasar bagi pengembangan internet di masa depan. Pada tahun 1970-an, protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dikembangkan oleh Vinton Cerf dan Robert Kahn, yang memungkinkan jaringan-jaringan komputer yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Pada tahun 1983, TCP/IP diadopsi sebagai standar untuk ARPANET, yang kemudian mulai berkembang menjadi jaringan global yang kita kenal sebagai Internet. Pada tahun 1990, seorang ilmuwan komputer bernama Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web, WWW, yang memungkinkan akses ke informasi di internet melalui antarmuka yang lebih user-friendly. World Wide Web menjadi katalisator bagi ledakan popularitas internet di tahun 1990-an, karena memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi dengan cara yang lebih mudah melalui browser web.
Dampak internet pada pendidikan dan pengetahuan. Internet juga telah membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Sebelum internet, akses ke pendidikan berkualitas seringkali terbatas oleh lokasi geografis dan biaya. Namun, dengan adanya internet, jutaan orang di seluruh dunia kini memiliki akses ke sumber daya pendidikan yang hampir tak terbatas. Platform e-learning seperti Coursera, edX, dan Han Academy menawarkan kursus dari universitas-universitas terkemuka secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau. Selain itu, berbagai lembaga pendidikan kini menyediakan program gelar online yang memungkinkan siswa untuk belajar dari mana saja di dunia. Selain kursus formal, internet juga menyediakan akses ke berbagai sumber daya pendidikan lainnya, seperti video tutorial di YouTube, artikel ilmiah, dan forum diskusi online. Wikipedia, ensiklopedia berbasis komunitas terbesar di dunia, adalah contoh lain dari bagaimana internet telah memungkinkan akses luas ke pengetahuan manusia. Namun, meskipun internet telah membuka pintu bagi pendidikan yang lebih inklusif, tantangan seperti kesenjangan digital masih tetap ada. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke internet dan perangkat teknologi, yang berarti ada kesenjangan dalam kesempatan belajar dan memperoleh pengetahuan. Sejarah penemuan antibiotik. Sejarah antibiotik dimulai pada tahun 1928 ketika seorang ahli mikrobiologi Skotlandia bernama Alexander Fleming menemukan penisilin, antibiotik pertama di dunia. Fleming menemukan penisilin secara tidak sengaja saat ia sedang meneliti bakteri Staphylococcus di laboratoriumnya. Ia melihat bahwa kultur bakteri yang ia biarkan menjadi terkontaminasi oleh jamur Penicillium notatum, dan di sekitar jamur tersebut, bakteri tidak tumbuh. Fleming menyadari bahwa jamur tersebut menghasilkan zat yang dapat membunuh bakteri, dan zat inilah yang kemudian ia sebut sebagai penisilin. Namun, meskipun Fleming menemukan penisilin, penggunaannya sebagai obat tidak langsung berkembang. Butuh waktu lebih dari 1 dekade untuk memurnikan penisilin dan mengembangkannya menjadi obat yang dapat digunakan secara luas. Pada tahun 1940-an, ilmuwan Howard Florey dan Ernst Boris Chain, bersama tim mereka, berhasil mengisolasi dan memurnikan penisilin dalam jumlah yang cukup untuk produksi massal. Pada saat Perang Dunia Kedua, penisilin diproduksi dalam jumlah besar dan digunakan secara luas untuk mengobati infeksi pada tentara, menyelamatkan banyak nyawa di medan perang. Penemuan penisilin memicu pencarian antibiotik lain, yang mengarah pada pengembangan berbagai jenis antibiotik baru selama abad ke-20. Antibiotik seperti streptomycin, tetracycline, dan erythromycin ditemukan dan diproduksi, memperluas jangkauan infeksi yang dapat diobati dengan antibiotik. Penemuan ini membuka era baru dalam pengobatan infeksi bakteri, mengurangi angka kematian, dan memungkinkan perkembangan berbagai prosedur medis yang sebelumnya berisiko tinggi terhadap infeksi. Cara kerja antibiotik. Antibiotik bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri penyebab infeksi. Ada berbagai mekanisme kerja antibiotik, tergantung pada jenisnya. Beberapa antibiotik, seperti penisilin, bekerja dengan cara mengganggu sintesis dinding sel bakteri. Tanpa dinding sel yang kuat, bakteri tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya mati. Jenis antibiotik lain, seperti tetracycline, bekerja dengan cara menghambat sintesis protein bakteri. Protein adalah komponen penting dalam fungsi dan reproduksi bakteri, sehingga dengan menghambat sintesis protein, antibiotik dapat menghentikan pertumbuhan bakteri dan membiarkan sistem kekebalan tubuh mengatasi infeksi. Beberapa antibiotik, seperti rifampicin, bekerja dengan cara mengganggu sintesis asam nukleat, DNA atau RNA, bakteri. Ini mencegah bakteri untuk berkembang biak, karena mereka tidak dapat mereplikasi materi genetik mereka. Ada juga antibiotik yang bekerja dengan cara merusak membran sel bakteri, seperti polymyxin. Dengan merusak membran sel, antibiotik ini menyebabkan kebocoran komponen vital dari dalam sel bakteri, yang akhirnya menyebabkan kematian bakteri. Dampak antibiotik pada kesehatan masyarakat. Penemuan antibiotik memiliki dampak besar pada kesehatan masyarakat. Sebelum adanya antibiotik, infeksi bakteri seperti pneumonia, tuberkulosis, dan sepsis seringkali berakibat fatal. Namun, dengan adanya antibiotik, infeksi-infeksi ini dapat diobati dengan cepat dan efektif, yang secara signifikan menurunkan angka kematian.
Selain itu, antibiotik juga memungkinkan perkembangan prosedur medis yang lebih kompleks dan berisiko, seperti pembedahan besar, transplantasi organ, dan kemoterapi kanker. Sebelum antibiotik, risiko infeksi pasca operasi sangat tinggi, dan banyak prosedur medis berisiko tidak dapat dilakukan dengan aman. Namun, dengan adanya antibiotik, risiko infeksi dapat dikendalikan, memungkinkan berbagai prosedur medis untuk dilakukan dengan lebih aman. Antibiotik juga berperan penting dalam meningkatkan harapan hidup manusia. Sebelum antibiotik, harapan hidup rata-rata manusia jauh lebih rendah, sebagian besar karena tingginya angka kematian akibat infeksi. Dengan adanya antibiotik, banyak penyakit yang dulunya mematikan sekarang dapat diobati, sehingga harapan hidup meningkat secara signifikan di banyak negara di seluruh dunia. Sejarah penemuan telepon. Penemuan telepon adalah hasil dari serangkaian eksperimen dan inovasi yang melibatkan banyak penemu. Namun, Alexander Graham Bell seringkali dianggap sebagai penemu telepon pertama, karena ia adalah orang yang pertama kali mematenkan perangkat tersebut pada tahun 1827. Alexander Graham Bell, seorang guru bagi orang-orang tuli dan seorang ahli dalam bidang suara, tertarik pada ide mentransmisikan suara manusia melalui kabel. Pada saat itu, komunikasi jarak jauh dilakukan melalui telegraf, yang hanya mampu mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse. Bell ingin menemukan cara untuk mengirimkan suara secara langsung sehingga orang dapat berbicara satu sama lain dari jarak jauh. Pada 10 Maret 1876, Bell berhasil melakukan percakapan telepon pertama dengan asistennya, Thomas Watson, yang berada di ruangan lain. Kata-kata pertama yang diucapkan Bell melalui telepon adalah, "Mr. Watson, come here, I want to see you, Mr. Watson, datang ke sini, saya ingin melihat Anda." Ini menandai awal dari era baru dalam komunikasi. Namun, penemuan telepon tidak lepas dari kontroversi. Seorang penemu lain, Elisha Gray, juga sedang mengerjakan teknologi serupa pada waktu yang hampir bersamaan. Gray mengajukan paten untuk perangkat yang serupa hanya beberapa jam setelah Bell, tetapi Bell lah yang menerima paten pertama. Meskipun demikian, pengadilan akhirnya memutuskan bahwa Bell adalah penemu sah telepon, meskipun perdebatan tentang siapa yang pertama kali menemukan telepon tetap menjadi topik yang menarik bagi sejarawan. Dampak telepon pada komunikasi dan masyarakat. Penemuan telepon membawa dampak besar pada komunikasi dan kehidupan sosial manusia. Sebelum telepon, komunikasi jarak jauh memerlukan waktu yang lama dan tidak efisien, seperti mengirim surat atau menggunakan telegraf yang hanya bisa mengirim pesan dalam bentuk teks. Dengan telepon, komunikasi menjadi instan dan memungkinkan percakapan langsung antara dua orang yang berjauhan. Telepon mempercepat proses pengambilan keputusan dalam bisnis dan pemerintahan, karena para eksekutif dan pejabat tidak lagi harus menunggu berhari-hari untuk menerima pesan penting. Hal ini sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi, karena transaksi bisnis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, telepon juga membantu menjaga hubungan pribadi dan keluarga. Orang-orang dapat tetap berhubungan dengan kerabat yang jauh, yang sebelumnya hanya bisa dilakukan melalui surat yang memakan waktu lama untuk sampai. Telepon memungkinkan percakapan yang lebih intim dan pribadi, yang tidak dapat dicapai dengan surat atau telegraf. Dalam konteks yang lebih luas, telepon juga berperan penting dalam menghubungkan dunia. Seiring dengan berkembangnya jaringan telepon internasional, orang-orang dari berbagai belahan dunia dapat berkomunikasi dengan mudah. Ini membantu mempercepat globalisasi, menghubungkan budaya, dan memperluas pertukaran informasi. Sejarah awal penerbangan. Impian manusia untuk terbang sudah ada sejak zaman kuno, tercermin dalam mitos dan legenda seperti Ikarus dari Yunani kuno yang terbang terlalu dekat dengan matahari. Namun, upaya awal manusia untuk terbang seringkali berakhir dengan kegagalan. Perkembangan pesawat terbang yang sesungguhnya baru dimulai pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Langkah pertama yang signifikan menuju penerbangan modern adalah penemuan balon udara panas oleh Joseph dan Etienne Montgolfier pada tahun 1783. Meskipun balon udara panas memungkinkan manusia untuk terbang, mereka tidak dapat dikendalikan dengan baik dan sangat dipengaruhi oleh arah angin. Perkembangan lebih lanjut datang pada tahun 1890-an dengan upaya pionir seperti Otto Lilienthal dari Jerman, yang mempelajari aerodinamika dan membuat beberapa penerbangan dengan pesawat layang.
Lilienthal mengidentifikasi prinsip dasar penerbangan dengan mengamati sayap burung, namun sayangnya ia tewas dalam kecelakaan pesawat layang pada tahun 1896. Meskipun begitu, eksperimennya memberikan kontribusi penting bagi ilmu penerbangan. Terobosan besar dalam penerbangan terjadi pada 17 Desember 1903, ketika dua bersaudara asal Amerika Serikat, Orville Lee dan Wilbur Wright, berhasil menerbangkan pesawat bermesin pertama yang lebih berat dari udara, yang mereka sebut Flier. Penerbangan ini berlangsung selama 12 detik dengan jarak sekitar 120 kaki, 36,5 meter, tetapi itu cukup untuk membuktikan bahwa penerbangan bertenaga mesin bisa dilakukan. Keberhasilan ini adalah hasil dari riset bertahun-tahun yang dilakukan oleh Wright bersaudara tentang aerodinamika, kontrol penerbangan, dan desain sayap. Perkembangan pesawat terbang dan dampaknya. Setelah penerbangan bersejarah Wright bersaudara, dunia penerbangan berkembang pesat. Perang Dunia Pertama, 1914-1918, menjadi momen penting dalam sejarah penerbangan, karena banyak negara melihat potensi militer dari pesawat terbang. Teknologi pesawat berkembang dengan cepat selama perang ini, dengan perbaikan dalam kecepatan, daya tahan, dan persenjataan. Pesawat tempur menjadi komponen kunci dalam strategi militer, dan kemampuan untuk mendominasi udara menjadi penting bagi kemenangan. Setelah perang, penerbangan sipil mulai berkembang, dengan maskapai penerbangan komersial pertama didirikan pada tahun 1919. Pesawat terbang memungkinkan perjalanan jarak jauh yang lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan dengan kapal laut atau kereta api. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, penerbangan lintas benua dan lintas samudra mulai menjadi kenyataan, mempercepat globalisasi dan pertukaran budaya. Charles Lindbergh, seorang pilot Amerika, menjadi terkenal setelah melakukan penerbangan solo non-stop dari New York ke Paris pada tahun 1927, menunjukkan bahwa penerbangan jarak jauh dapat dicapai. Perkembangan teknologi pesawat terbang terus berlanjut selama Perang Dunia Kedua, di mana pesawat digunakan secara luas dalam pertempuran dan misi strategis. Pesawat pengebom jarak jauh dan pesawat jet pertama kali digunakan selama perang ini, menandai era baru dalam teknologi penerbangan. Demikianlah ulasan kita tentang 5 penemuan yang telah membawa perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Setiap penemuan ini membuktikan betapa hebatnya kekuatan imajinasi dan inovasi manusia dalam menghadapi tantangan. Dari pesawat terbang yang membawa kita melampaui batasan geografis hingga antibiotik yang menyelamatkan jutaan nyawa, kita melihat bagaimana setiap langkah maju membuka peluang tak terbatas bagi masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini di channel Fakta Alam. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya.